Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belina Putri beserta rekan-rekan saya yaitu Ingrid, Rifki, Nigita, dan Widya, kelompok 2 Ekologi Tumbuhan akan menyampaikan materi mengenai siklus biogeokimia, ketergantungan dalam ekosistem, dan interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Untuk materi yang pertama yaitu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah peredaran bahan abiotik dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Siklus biogeokimia dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, siklus gas yang terdiri dari gas karbon, nitrogen, dan belerang. Yang kedua, siklus padatan atau sedimen berupa fosfor, dan siklus air atau hidrologi. Siklus yang pertama yaitu siklus karbon dan oksigen. Siklus karbon diartikan sebagai proses karbon yang mengalami pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari gambar di bawah ini, teman-teman bisa lihat bahwasannya karbon dapat dihasilkan oleh erupsi gunung, kegiatan industri maupun kegiatan makhluk hidup. Nah, kemudian karbon yang dihasilkan oleh aktivitas gunung, industri dan makhluk hidup ini akan berkumpul di awan. Kemudian karbon yang di awan akan diserap oleh air, baik itu di sungai maupun air laut, yang kemudian air ini dapat digunakan oleh makhluk hidup. Seperti itu, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, atau hewan-hewan air. Seperti itu. Nah, dari hewan air ini akan ketika makhluk hidup yang sebagai konsumen ini mati, maka ia akan diuraikan oleh dekomposer. Sedangkan yang tidak dapat diuraikan akan menjadi fosil. Nah, fosil ini nanti akan membentuk seperti itu, akan membentuk batu bara dan minyak bumi yang kemudian akan diolah oleh industri. Dan industri ini dalam aktivitasnya akan menghasilkan karbon. Begitu seterusnya. Kemudian siklus yang kedua yaitu siklus air. Siklus air dapat diartikan sebagai siklus atau perjalanan yang ditempuh oleh air dari bumi menuju langit dan kembali lagi ke langit, begitu seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat berawal kita mulai dari air yang menuju ke bumi melalui hujan, seperti itu. Nah, air hujan ini nantinya akan diserap oleh tanah atau ditampung di sungai. Nah, air yang di sungai ini nantinya akan mengalir ke laut, seperti itu, atau di dalam tanah pun seperti itu akan mengalir ke laut. Kemudian di laut nanti ketika panasnya terik seperti itu, ketika terik matahari, air laut akan mengalami evaporasi atau penguapan. Yang kemudian uap ini akan berkumpul membentuk awan. Nah, awan ini nantinya akan menghasilkan hujan seperti itu. Atau air yang turun ke bumi akan kembali lagi ke langit melalui tumbuhan seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rifki Muhammad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Muhaimin Syaputra akan melanjutkan penyampaian materi. Sebelumnya, siklus biogeokimia adalah suatu siklus senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik dan mengalir menuju komponen biotik. Lalu selanjutnya ada siklus fosfor. Fosfor adalah materi penyusun makhluk hidup yang berasal dari bumi. Daur fosfor adalah siklus yang melibatkan fosfor. Proses pada fosfor sampai dihasilkan fosfor yang lalu digunakan oleh makhluk hidup kembali. Contoh yang pertama berasal dari pelapukan batuan. Batu yang di dalam tanah akan terlapuk oleh tanah dan akan menghasilkan fosfat. Lalu fosfat inilah yang terdiri dari fosfor. Lalu ada lagi fosfor ini akan diserap oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan akan dimakan oleh hewan. Hewan akan mati, lalu akan terkomposisi oleh bakteri dan akan menghasilkan fosfat lagi. Lalu fosfat ini dapat berpindah tempat dengan aliran air. Manfaat fosfor adalah sebagai pupuk, pestisida, atau deterjen. Lalu ada juga yang di dalam tubuh sebagai metabolisme protein atau metabolisme karbohidrat. Nah, selanjutnya adalah siklus sulfur. Sulfur adalah suatu zat kimia yang berada di permukaan bumi. Siklus sulfur suatu rangkaian pindahan zat kimia yang mengandung belerang yang berada di permukaan bumi. Nah, contoh yang pertama ini berasal dari gunung berapi. Gunung berapi suatu saat akan melakukan erupsi.
erupsi mengeluarkan suatu gas yaitu dimetil sulfida, sulfida dioksida, dan hidrogen sulfida. Lalu akan keluar juga ini SO4 atau sulfur. Lalu ini jika terkena air, tiga zat ini akan terjadi hujan asam. Nah, itu yang berbahaya sekali. Nah, ada lagi yang berasal dari pabrik. Nah, pabrik ini akan mengeluarkan gas-gas sisa pembakaran yaitu sulfur dan akan terbawa di atmosfer. Lalu kembali lagi. Nah, ada lagi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Nah, hewan akan mati dan akan terkomposisi oleh bakteri. Nah, lalu menghasilkan sulfur, dan sulfur kembali ke tanah dan kembali lagi ke Gunung Merapi, yaitu atau bawah tanah. Ini juga SO4 sulfur diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini juga dimakan oleh hewan yang berisikan sulfur. Nah, ini bahan bakar fosil juga nih, kembali lagi ke pabrik yang digunakan oleh pabrik, lalu menghasilkan juga sulfur lagi. Kegunaan sulfur itu banyak, sebagai kosmetik, terus sebagai pupuk, pertumbuhan tanaman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah siklus nitrogen. Nitrogen adalah suatu gas atau bentuknya cair yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, kalau mau tahu, hampir di bumi ini 78% itu nitrogen semua. Nah, sisanya itu oksigen. Mengapa? Karena nitrogen ini sifatnya tidak mudah meledak, tidak seperti oksigen. Nah, siklus nitrogen adalah suatu bentuk konversi senyawa yang di dalamnya terdapat kandungan unsur nitrogen, lalu diubah menjadi berbagai bentuk kimiawi yang lainnya. Nah, dari nitrogen sinilah ya. Nitrogen akan diserap oleh tumbuhan akan dimakan hewan akan terkomposisi oleh bakteri atau fungi saat mati, dan akan menghasilkan amonium. Terjadi proses amonifikasi yang menghasilkan amonium. Lalu, amonium ini akan dinitrifikasi oleh bakteri nitrifikasi. Akan menghasilkan nitrit, dan nitrit diolah kembali oleh bakteri nitrifikasi. Lalu akan menghasilkan nitrat. Nitrat akan diolah kembali oleh bakteri denitrifikasi dan menghasilkan nitrogen. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nigita Kusumaningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai ketergantungan dalam ekosistem. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya, dalam hal naungan, air, hara, mineral, dan relung, sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain. Epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempeli, karena epifit mendapatkan unsur hara dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air hujan, atau aliran batang dan cabang tumbuhan lain. Epifit mampu melakukan proses fotosintesis untuk pertumbuhan dirinya sehingga dia bukan parasit. Berdasarkan suatu artikel penelitian, didapatkan hasil bahwa epifit lebih cenderung menempel pada tumbuhan penopang yang memiliki bentuk tekstur kulit tebal, beralur maupun berserabut dan memiliki kulit yang keras. Hal ini diduga merupakan faktor yang mempengaruhi asosiasi antara tumbuhan penopang dengan epifit. Sesuai dengan pendapat Lubis tahun 2009 yang menyatakan bahwa pertumbuhan paku epifit di hutan sangat bergantung pada tumbuhan penopangnya untuk tempat hidup, bukan sebagai sumber makanan. Apabila tumbuhan penopang dari paku epifit memiliki kulit batang yang lunak, maka keselamatan paku epifit akan terancam, karena tumbuhan penopang tidak mampu untuk menyangga atau mempertahankan akar paku epifit. Selanjutnya, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Tumbuhan parasit digolongkan menjadi dua, yaitu tumbuhan semi parasit dan tumbuhan parasit sempurna.
Tumbuhan semiparasit yaitu tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai sebagian makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Sedangkan tumbuhan parasit sempurna yaitu tumbuhan parasit yang hidup sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dan tumbuhan inang. Bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Selanjutnya, mikoriza. Mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perakaran tumbuhan. Berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inang, mikoriza dikelompokkan ke dalam 3 golongan yaitu ektomikoriza, endomikoriza, dan ektendomikoriza. Selanjutnya, nodul akar. Nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium spp dengan akar tumbuhan. Rhizobium adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambat nitrogen dari udara dalam proses yang disebut fiksasi biologis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Widya Pekarima, NPM 1953024004. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yaitu tentang ketergantungan dalam ekosistem. Di dalam kehidupan ekosistem, terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Nah, adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain, yaitu terdapat tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumpu. Tumbuhan jenis ini pada masa pertumbuhannya dan masih berstatus sebagai epifit mengeluarkan akar-akar gantung yang tampak sangat menarik bagaikan hiasan dan pada pohon inangnya. Akan tetapi lama-kelamaan akar gantung itu semakin menjulur ke bawah dan bila telah menancap di tanah, maka akar-akar itu mulai menunaikan tugasnya menghisap zat hara dan bahan organik dari dalam tanah. Selanjutnya ada liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merambat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung lajunya. Liana berkayu di hutan-hutan merupakan bagian vegetasi yang membentuk lapisan tajuk hutan dan mampu mendesak tajuk-tajuk pohon tempat bertumpu. Dan terakhir ada hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitasnya. Misalnya monyet, siamang, karena sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Hewan-hewan tersebut, keberadaannya sangat dibutuhkan juga untuk membantu proses penyerbukan bunga dalam dan penyebaran biji atau buah sehingga proses regenerasi alami dari tumbuhan dapat berjalan dan tersebar merata di dalam habitatnya. Demikian hasil penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ingrid. Di sini saya akan membahas mengenai interaksi tumbuhan dengan ekosistem. Mari kita mulai dengan interaksi tumbuhan dengan tumbuhan. Yang pertama ada netralisme. Netralisme merupakan hubungan antara makhluk hidup di satu habitat, namun tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada simbiosis mutualisme, yaitu merupakan suatu hubungan yang kedua pihak saling diuntungkan. Contohnya adalah interaksi antara jamur mikoriza dengan akar tumbuhan. Nah, akar tumbuhan yang ditempel di jamur itu akan dibantu penyerapan air dan zat haranya sehingga dapat membantu laju pertumbuhan dan ketahanan terhadap kekeringan. Sementara jamur mikorizanya sendiri akan mendapatkan makanan berupa glukosa. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu suatu hubungan yang satu pihak diuntungkan dan satu pihak lagi tidak merasa dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan epifit, misalnya pada anggrek yang menempel pada batang tumbuhan tingkat tinggi. Nah, anggrek ini akan mendapatkan tempat tinggal, sedangkan batang tumbuhan tingkat tinggi ini tidak merasa dirugikan apapun. Selanjutnya ada amensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang salah satu pihak dirugikan sementara pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya adalah antara pohon pinus dengan tanaman di sekitarnya, karena pohon pinus ini memiliki senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya, jadi tidak banyak tumbuhan yang dapat tumbuh di sekitar pohon pinus. Kemudian ada parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya adalah tali putri atau Cuscuta sp sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi. Jadi tali putri ini akan menyerap makanan dari inangnya dan dapat membunuh tanaman tersebut. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi terjadi jika dua individu atau spesies memperebutkan sumber daya yang jumlahnya terbatas, misalnya nutrisi, air, udara, ataupun ruang untuk tumbuh. Nah, pihak yang lebih efisien memanfaatkan sumber daya akan lebih bertahan, sedangkan yang lainnya akan tersingkir.
Nah, kompetisi ini akan lebih ketat bila terjadi pada spesies yang sama, misalnya di ekosistem kebun cabai. Nah, masing-masing tanaman cabai tersebut akan berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya ada interaksi tumbuhan dengan hewan. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Contohnya adalah pada tumbuhan akasia dengan semut. Tumbuhan akasia akan memperoleh keuntungan, yaitu perlindungan dari hewan-hewan herbivora, sedangkan semut akan memperoleh keuntungan, yaitu berupa tempat tinggal. Selanjutnya ada proto kooperasi, yaitu hubungan saling menguntungkan kedua pihak, namun interaksi tersebut bukan menjadi prioritas utama, tetapi jika dilakukan akan lebih baik. Contohnya adalah penyerbukan tanaman oleh lebah. Kemudian ada predasi atau pemangsaan. Nah, pemangsaan ini dapat terjadi juga pada tumbuhan, misalnya ada pada tumbuhan karnivora, yaitu Venus flytrap yang akan memangsa serangga demi mendapatkan nutrisi. Yang terakhir ada interaksi antara tumbuhan dengan manusia. Manusia memiliki peran paling dominan dalam mempengaruhi keberadaan tumbuhan di alam. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki kelebihan, yaitu memiliki akal, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dalam melakukan perubahan terhadap ekosistem. Nah, sejak ribuan tahun yang lalu diketahui manusia sudah melakukan interaksi dengan tumbuhan, misalnya menggunakan tumbuhan untuk berbagai hal, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Nah, hubungan tumbuhan dengan manusia bisa berupa juga budidaya. Nah, aktivitas budidaya tanaman atau tumbuhan oleh Homo sapiens dari masa-masa awal hingga sekarang itu terus berkembang. Pada masa lalu, manusia memilih dan mengembangkan tumbuhan hanya dengan pengalaman, sedangkan pada saat ini manusia mengembangkannya dengan sains. Nah, buktinya adalah banyaknya proses untuk menghasilkan produk pertanian seperti saat ini yang dilakukan dengan memodifikasi atau merekayasa tumbuhan. Budidaya tanaman, misalnya tanaman hidroponik oleh manusia, merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan tanaman yang menggunakan teknologi. Kemudian ada contoh lainnya, yaitu rekayasa genetika pada tanaman, misalnya tanaman tanpa biji. Nah, kedua contoh tersebut merupakan contoh yang membuktikan bahwa interaksi tumbuhan dengan tanaman itu memiliki interaksi yang positif. Namun, seperti yang kita tahu, manusia semakin lama tumbuh semakin banyak. Semakin banyak manusia, maka kebutuhan akan pangan pun semakin tinggi pula. Nah, tidak jarang manusia memanfaatkan interaksinya dengan tumbuhan itu dengan cara yang tidak baik, atau dengan merugikan tanaman. Misalnya dengan mengambil sumber daya dari tanaman secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.